Dari informasi yang jelas, penerang, dan terpercaya, hadir secara aktual yang terjadi di Kabupaten Boni dan sekitarnya. Inilah Berita Matajang. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone melakukan Training of Trainer atau TOT pemberdayaan bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika atau P4GN yang diikuti kepala desa, lurah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat se-Kabupaten Bone di Ola de Kotak Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riatang. Obat peredar nyeri dan yang ini, tetapi pemanfaatannya. Dalam TOT ini, para peserta diberi pengetahuan tentang bahaya narkoba, model obat-obat terlarang, narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif, serta dampak kesehatan dan hukum bagi pemakai narkoba. Dilibatkannya para birokrat dan tokoh masyarakat ini merupakan upaya untuk menekan tingkat pemakai narkoba karena mereka sangat dekat dan bersentuhan langsung dengan kehidupan sosial masyarakat bawah. Sejak tahun 2014 hingga di tahun 2016, pemakai narkoba di Kabupaten Bone mengalami peningkatan. Tercatat di tahun 2014 terdapat 36 kasus dan menetapkan tersangka sebanyak 57 orang. Di tahun 2015 meningkat menjadi 47 kasus dan menetapkan tersangka sebanyak 75 orang. Dan di tahun 2016 pada posisi bulan September tercatat sebanyak 44 kasus dan menetapkan 63 orang menjadi tersangka. Kita mau menekan tingkat pemakai narkoba di Kabupaten Bone. Karena kita tahu bahwa di Kabupaten Bone ini dari tahun ke tahun meningkat pemakai narkoba. Sebenarnya kita ketahui mulai 2014 ya, sebanyak 36 kasus, tersangka 57. 2015 naik menjadi 47, tersangka 75. 2016 ini posisi September 44 kasus, tersangka 60. Nah, ini kalau ini terus sampai titik itu meningkat terus, maka kita berupaya terus bagaimana mendekam sehingga betul-betul kita nanti ini karena mau dihabiskan Gosero menuju titik nol pemakai narkoba kembali tidak mungkin. Karena para bandar menciptakan di luar daripada undang-undang. Tapi dengan adanya bersinergi semua, termasuk forum koordinasi pimpinan daerah, seperti kita ketahui kemarin ada penantangan Satgas. Harapan kami selaku Bengkan nanti tindak lanjut di bawah dengan binaan-binaan yang dilakukan Bengka juga akan bekerja di bawah sehingga bersinergi betul TNI, Polri, masyarakat. Karena masalah narkoba ini kita tidak tahu kapan saja di mana saja masuk. Penggunaan narkoba telah dilakukan sejak lama namun hanya digunakan dalam dunia medis yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Narkoba ini sudah ada sejak dahulu kala, tapi penggunaannya itu tentu penggunaan yang bersifat untuk melestarikan kehidupan pada saat itu. Contohnya misalnya pada saat perang digunakan narkoba itu untuk mengurangi rasa sakit. Nah untuk sama sekarang ini tentu karena perubahan zaman, ada undang-undang yang mengatur, sekarang tidak boleh lagi menggunakan narkoba itu semaunya, tetapi ada yang mengatur, yaitu Undang-Undang Nomor 35 tentang narkoba. Nah di manfaat kesehatan tentu ada, tetapi siapa yang boleh memberikan, siapa yang boleh menggunakan, ini diatur juga dalam undang-undang. Dan setiap obat yang disalahgunakan dalam hal narkoba tentu akan mendapatkan aspek-aspek hukumnya. Untuk di bidang kesehatan sendiri dapat mengakibatkan gangguan fisik, ya. Jadi misalnya orangnya menjadi sakit karena putau. Ketika ingin mengkonsumsi narkoba yang sudah lama tidak dikonsumsinya, dia akan merasa sakit berlebihan dengan gejala-gejala yang banyak. Bisa dia mual muntah, bisa dia sakit kepala, terus bisa juga sampai ke gejala psikis, kejiwaan. Dia mimpi buruk, tidak tenang, gelisah, cemas, yang berlebihan sehingga orang ini tidak akan bisa tenang. Nanti setelah mengkonsumsi kembali narkobanya, baru dia merasa tenang. Dan ini yang disebut dengan ketergantungan. Pada akhirnya bisa terjadi kondisi yang disebut overdosis. Overdosis inilah yang menyebabkan kematian pada pengguna-pengguna narkoba. Pengguna narkoba tentu banyak sekali dampak-dampak kesehatan buruk yang diakibatkan, termasuk bisa terjadi infeksi. Dan yang paling berbahaya saat ini adalah menggunakan jarum suntik yang bergonta-ganti sehingga terjadilah penularan penyakit yang sampai sekarang
belum ada obatnya ditemukan, yaitu penyakit HIV/AIDS. Narkoba ini kan sebenarnya digunakan juga oleh manusia, tentu dalam hal manfaatnya. Nah, penggunaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya itu tentu diatur dalam undang-undang siapakah yang sebenarnya bisa menggunakannya. Nah, menggunakannya itu dalam dunia medis, maka tenaga medis lah yang akan menggunakan obat ini kepada pasiennya. Sehingga nanti ketika bukan seseorang ditemukan menggunakan atau mengkonsumsi bahan-bahan ini dan bukan kewenangannya, maka ini dianggap sebagai penyalahgunaan. Jadi tentu bahan-bahan ini akan yang punya kompetensi kewenangan untuk memberikan adalah dokter, baik dokter umum, dokter gigi atau dokter spesialis. Kemudian tentu juga lewat sarana-sarana kesehatan yang resmi pemerintah atau swasta yang memang secara legal melakukan kegiatan pengobatan, dan juga apotek-apotek yang ada di sekitar masyarakat kita yang juga sudah memiliki izin untuk mengedarkan obat sesuai resep yang telah diberikan oleh sang dokter. Pelatihan ini telah dilakukan selama 2 hari dan selanjutnya melakukan pelatihan di wilayah masing-masing untuk memberikan pemahaman kepada warga tentang dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba. Dari Jalan Jenderal Sudirman, Abdi Abadi, Matajang TV menginformasikan. Matajang TV, TV-nya orang Bone. Matajang TV, TV-nya orang Bone.